Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis 11 Januari 2021, pukul 10 waktu Indonesia Barat, sidang perkara pelanggaran kode etik advokat nomor 08 garing Ikadin garing DKD garing Jambi garing 1 garing 2021 akan segera dimulai. Majelis Hakim Dewan Kehormatan akan memasuki ruang sidang. Para pihak dimohonkan untuk berdiri. Hadirin dimohonkan untuk duduk kembali. Sidang perkara pelanggaran kode etik advokat nomor 08-Ikadin-Jambi-DKD-1-2021 dalam agenda pembuktian pemalsuan isi dan tanda tangan surat kuasa oleh Reza Claudia dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Pembacaan alasan-alasan pengaduan dari pihak pengadu dan alasan pembelaan dari pihak teradu, serta penyerahan alat bukti dari kedua pihak. Apakah saudara pengadu sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Muara nomor 12 Muara Bulian. Selanjutnya disebut teradu. Adapun mengenai duduk perkaranya sebagai berikut, bahwa pengadu sebagaimana tersebut di atas telah mengadukan teradu yang dianggap telah melakukan pelanggaran kode etik advokat dengan alasan-alasan sebagai berikut. Pengadu hendak mengadukan teradu yang dianggap telah melanggar Kode Etik Advokat Indonesia maupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, agar Dewan Kehormatan Daerah Ikadin Muara Bulian dapat menindaklanjuti pengaduan ini demi perbaikan kualitas penegak hukum di Indonesia. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020, pihak pengadu dan pihak teradu telah melakukan kontrak berupa pemberian kuasa. 2. Bahwa pihak pengadu telah memberikan kuasa terhadap pihak teradu untuk mendampingi pengadu selama proses persidangan berlangsung, berupa A. Menjalankan proses beracara pada tingkatan Pengadilan Negeri Muara Bulian. B. Membuat, menandatangani, dan mengajukan gugatan. C. Memberi keterangan atau penjelasan baik tertulis maupun lisan. D. Mengajukan jawaban dan tanggapan, replik dan duplik, dalam konvensi dan rekonvensi baik lisan maupun tulisan. E. Mengajukan berbagai macam alat bukti termasuk saksi-saksi dan ahli-ahli di luar dari ketentuan di atas. F. Dan pada umumnya melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh penerima kuasa yang telah diketahui dan diizinkan oleh pemberi kuasa. 3. Bahwa pihak teradu telah mengubah isi surat kuasa tanpa sepengetahuan pihak pengadu. Sebagaimana dalam poin ke-6, menandatangani berkas terkait persidangan yang dianggap penerima kuasa dapat membuat sidang dimenangkan tanpa memberitahu pemberi kuasa terlebih dahulu. 4. Bahwa pihak teradu dengan sengaja memalsukan surat kuasa dan tanda tangan pihak pengadu untuk memenangkan perkara di persidangan dan mendapatkan keuntungan yang besar. 5. Bahwa pihak teradu telah melanggar Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 ayat 4 yang berbunyi, advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. 6. Bahwa pihak teradu telah melanggar pasal 378 KUHP tentang penipuan yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerak. Baiklah, sidang akan kita lanjutkan. Sesuai dengan perintah sidang yang lalu, agenda sidang kita hari ini adalah pembuktian dari saudari pengadu dan teradu. Apakah saudari pengadu sudah siap dengan alat buktinya? Sudah, Yang Mulia. Alat bukti apa yang ingin saudari ajukan? Alat bukti pertama adalah alat bukti tertulis, Yang Mulia. Baik, saudara pengadu silakan ajukan bukti tertulis. Saudara teradu, silakan memeriksa alat bukti dari pengadu. Apakah sudah sesuai atau tidak? Baik. Apakah ada alat bukti lain yang ingin saudari pengadu ajukan? Ada, Yang Mulia. Alat bukti selanjutnya saya akan hadirkan saksi-saksi. Berapa orang saksi yang akan Anda hadirkan dalam persidangan ini? 2 orang saksi, Yang Mulia. Namun, 1 orang saksi berhalangan hadir dan akan memberikan kesaksian melalui via online. Baiklah.
Baiklah kalau begitu, majelis hakim mempersilahkan kepada pengadu untuk menghadapkan para saksi ke muka persidangan. Kepada panitia silakan memanggil saksi dari tim pengadu. Para saksi pengadu dipersilakan untuk masuk ke dalam ruangan sidang. Silakan duduk. Apakah saudara siap untuk diperiksa dan memberikan keterangan? Siap, Yang Mulia. Kepada saksi pengadu, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya, Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Baiklah, pertama-tama saya akan meminta dan menanyakan identitas saudari, dan saya meminta saudari menjawabnya dengan jelas. Baik, saksi pengadu 1. Baik, identitas saksi dari pihak pengadu. Nama saudari Damayantiha, tempat tanggal lahir Jambi 17 Agustus 1986, umur 34 tahun, jenis kelamin perempuan, keluarga negara Indonesia, alamat Jalan Ahmad Yani nomor 80B, Kelurahan Telataring, Muara Bulian, agama Islam, pekerjaan wirausaha. Saksi pengadu 2. Nama saudara Fayandra Wardiman, tempat tanggal lahir Jambi 24 Agustus 1991, umur 29 tahun, jenis kelamin perempuan, keluarga negaraan Indonesia, alamat Jalan Dermawan nomor 88 RT 04, Kelurahan Rengas Condong, Muara Bulian, agama Islam, pekerjaan asisten pribadi. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudari harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudari saksi bersedia disumpah atau berjanji? Bersedia. Baik, silakan hakim anggota 1 untuk mengambil sumpah para saksi. Silakan berita untuk mengambil tempat di belakang saksi. Silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya akan memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya dan tiada lain dan tiada lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Silakan Bu. Anita silakan kembali ke depan. Baik, saudari saksi telah bersumpah menurut agama yang saudari anut. Oleh karena itu kami harap saudari memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Karena apabila saudari terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun sesuai dengan pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Ya, saya mengerti Yang Mulia. Apakah saudari saksi siap untuk diperiksa dan memberikan keterangan? Siap Yang Mulia. Apakah saudari kenal dengan pengadu? Iya Yang Mulia, saya teman dari pihak pengadu. Baiklah, apakah saudari memiliki hubungan darah atau ikatan saudara bersama pengadu? Tidak Yang Mulia, saya tidak ada ikatan darah dengan beliau. Baik kalau begitu, untuk hakim anggota 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mohon untuk dilanjutkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudari saksi, apakah saudari mengetahui bahwa saudara Pandu telah memberikan kuasanya kepada Reza Claudia untuk menangani kasus Wan Prestasi dan diajukan ke pengadilan? Saya mengetahui Yang Mulia. Baik, untuk saudara saksi, saya hanya ingin memastikan kembali mengenai apa yang saudari dengar saat berada di kantor milik Teradu. Tolong jelaskan lebih rinci lagi. Saya mendengar jika saudara Pandu berniat menyewa jasa Teradu untuk membelanya dalam perkara hukum yang sedang saudara Pandu hadapi, dan Teradu menjelaskan beberapa hal yang dikuasai oleh saudara Pandu kepada Teradu Yang Mulia. Baik, Yang Mulia Ketua Majelis, dari saya cukup. Baiklah, selanjutnya silakan kepada saudari pengadu, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi. Terima kasih Yang Mulia. Saudari saksi, mengenai isi dari surat kuasa, apakah saudari mendengar dengan jelas hal-hal yang dikuasakan kepada Teradu? Saya mendengar, hanya saja saya hanya ingat mengenai beberapa hal. Baiklah, sudah cukup dari saya Yang Mulia. Baik, selanjutnya saudari Teradu, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudari saksi? Ada Yang Mulia, sebelumnya terima kasih kepada saudari saksi. Saya ingin bertanya berdasarkan apa yang telah saudari paparkan barusan. Apakah ada hal yang lain saudara dengar saat berada di kantor saya? Tidak ada. Baiklah,
Lalu, apakah saudari mengingat bahwa saudara Pandu memberikan kuasa sepenuhnya kepada Teradu untuk mengurus semua urusan terkait persidangan, termasuk menandatangani dokumen terkait untuk memenangkan perkara tersebut? Tidak, saya rasa saya tidak mendengarkannya. Cukup pertanyaan dari saya yang mulia. Terima kasih. Baiklah, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, untuk sementara kesaksian saudari dianggap cukup. Namun apabila persidangan masih memerlukan kesaksian saudari, apakah saudari bersedia hadir kembali dalam persidangan? Bersedia yang mulia. Saudari saksi, terima kasih atas keterangannya. Silakan mengambil KTP dan meninggalkan ruang sidang. Baik, sidang akan kita lanjutkan untuk mendengar kesaksian dari saksi pengadu 2. Kepada Panitra, persilakan untuk memanggil saksi pengadu 2. Baik yang mulia, untuk saksi pengadu 2 harap menunjukkan diri Anda. Iya, kami mengerti yang mulia. Terima kasih. Baiklah, apakah saudara saksi siap untuk diperiksa dan memberikan keterangan? Siap yang mulia. Baiklah, apakah saudara saksi mempunyai hubungan keluarga dengan pengadu atau teradu? Tidak yang mulia. Baik, hakim anggota 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa yang saudari ketahui tentang surat kuasa tersebut? Saya mengetahui bahwa saudara Pandu telah memberikan kuasa pada Teradu untuk mewakili selama proses di persidangan. Baik hakim ketua, dari saya cukup. Bagaimana dengan hakim anggota kedua? Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Ada yang mulia. Saudari saksi, apakah saudara Pandu memberikan kuasa penuh terhadap Teradu? Tidak yang mulia, seingat saya saudara Pandu menegaskan bahwa dalam kuasa tersebut, apapun yang penerima kuasa tersebut harus berdasarkan izin dari saudara Pandu. Bagaimana dengan hakim anggota 2? Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak yang mulia. Baik, selanjutnya dari saudara pengadu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang mulia, dari saya cukup. Baiklah, dari saudara teradu, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Ada yang mulia? Silakan. Terima kasih yang mulia. Untuk saudari saksi, apa yang saudara dengar dan ketahui saat bersama saya, pengadu, dan teman pengadu di ruangan tersebut? Saat di kantor tersebut, saya mendengar jika saudara Pandu berniat menyewa jasa saudara sebagai advokat untuk membelanya dalam perkara hukum yang sedang saudara Pandu hadapi. Saudara menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang termuat dalam surat kuasa tersebut. Baik, dari saya cukup yang mulia. Baiklah, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, untuk sementara kesaksian saudari dianggap cukup. Namun apabila persidangan masih memerlukan kesaksian saudari, apakah saudari bersedia hadir kembali dalam persidangan? Bersedia yang mulia. Saudara saksi, terima kasih atas keterangan yang saudari berikan. Silahkan menonaktifkan kamera. Bagaimana saudari pengadu? Apakah masih ada saksi lain yang dihadirkan dalam persidangan ini? Tidak ada yang mulia. Baik, selanjutnya apakah pihak teradu sudah siap dengan alat buktinya? Siap yang mulia. Alat bukti apa yang ingin saudara berikan? Alat bukti yang pertama adalah bukti surat yang mulia. Baik, saudari teradu silakan ajukan pembuktian tertulis. Saudari pengadu silakan memeriksa alat bukti yang ada di teradu. Apakah sudah sesuai dengan itu? Baik, apakah ada alat bukti lain yang ingin saudari ajukan pada persidangan ini? Tidak ada yang mulia. Baik, dikarenakan pemeriksaan alat bukti selesai, maka agenda persidangan selanjutnya adalah pengajuan kesimpulan. Apakah saudara pengadu akan mengajukan kesimpulan? Saya akan mengajukan kesimpulan yang mulia. Bagaimana dengan saudari pengadu? Saya juga akan mengajukan kesimpulan yang mulia. Baiklah, dikarenakan pengadu dan teradu akan mengajukan kesimpulan, maka agenda persidangan selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan oleh pengadu dan teradu. Guna memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk membuat kesimpulan, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan 1 minggu setelah hari ini. Apakah ada agenda lain? Tidak ada yang mulia. Tepatnya kapan? Jatuh pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2021 yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2021 dalam agenda kesimpulan dari pengadu dan teradu. Apakah para pihak diperintahkan untuk hadir di persidangan?
ini ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohonkan untuk berdiri. Hadirin dimohonkan untuk duduk kembali.